Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Ayu Pramesti Puspitasari dari jurusan D4 Okupasi Terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan regio Söder-Gilde untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran anatomi terapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Söder-Gilde atau yang biasa umum kita sebut dengan regio bahu. Pada regio Söder-Gilde ini terdapat dua pasang tulang utama, yakni dua clavicula di anterior dan dua scapula di posterior. Fungsi sendiri dari regio Söder-Gilde adalah yang pertama untuk penyokong lengan, yang kedua sebagai tempat perlekatan otot-otot penggerak lengan, dan yang ketiga fleksibilitas gerak pada Söder-Gilde sendiri. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah scapula. Dilihat dari sisi anterior. Nah, di sini scapulanya sendiri itu berbentuk seperti segitiga dan juga terdapat dua pasang, yakni di kiri dan di kanan. Nah, tetapi scapula yang di kiri dan di kanan ini tidak bersendi dikarenakan untuk fleksibilitas gerak yang tinggi pada Söder-Gilde sendiri. Nah, pada scapula ini terdapat bagian yang dinamakan spina scapula, akan tetapi dapat terlihat dengan jelas jika kita melihat dari sisi posterior sendiri. Ini yang disebut bagian spina scapula. Dia adalah daerah yang menonjol atau meninggi. Nah, kemudian pada ujung spina scapula di bagian sini ada bagian yang disebut dengan acromion process, di mana pada bagian acromion process sendiri nantinya akan bersendi dengan os clavicula dan juga akan menjadi tempat perlekatan otot lengan dan leher. Kemudian di bagian yang lebih medial, di bagian sini ada tonjolan seperti paruh burung yang disebut dengan coronoid process, di mana bagian ini juga sama seperti acromion process yang akan bersendi dengan os clavicula dan juga menjadi tempat pelekatan otot lengan dan leher. Nah, di bagian yang lebih inferior dari spina scapula sendiri dan juga bagian yang lebih lateral itu ada sebuah cekungan yang disebut dengan glenoid cavity di bagian sini. Nah, glenoid cavity sendiri nantinya akan bersendi dengan os humerus, yakni caput humerus, yang nantinya ketika glenoid cavity ini bertemu dengan caput humeri, dia akan bisa membentuk gerakan rotasi dan sirkumduksi. Kemudian selanjutnya pada bagian os scapula ini terdapat fossa, yakni yang pertama fossa supraspinata yang di bagian sini. Fossa supraspinata ini berada di bagian atas dari scapula ini sendiri. Nah, kemudian ada bagian fossa infraspinata di bagian sini. Dia berada di bagian bawah dari scapula ini sendiri. Yang ketiga itu, jika kita melihat dari sudut pandang anterior, akan terdapat dataran yang besar ini yang mana disebut dengan fossa subscapular. Kita akan kembali pada bagian posterior dari scapula sendiri. Pada bagian ini terdapat border atau garis yang mana disebut dengan margo. Nah, di sini ada beberapa margo. Yang pertama adalah margo vertebralis di daerah sini. Nah, margo vertebralis sendiri ini diberi nama seperti itu karena memang letaknya dekat dengan vertebra atau ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ada margo superior yang mana letaknya di bagian atas scapula, dan margo lateralis atau aksiliari yang mana letaknya dekat dengan aksilis atau ketiak. Kemudian pada scapula sendiri juga ada sudut atau angulus. Yang pertama itu ada angulus superior di daerah sini. Ini terdapat pada
pada atas skapula, dan juga ada angulus inferior di bagian sini, terdapat pada bawah skapula sendiri. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu ada acromion proses di daerah sini, yang mana nantinya akan bersendi dengan os scapula. Kemudian di sini ada manubrium sternum, yang nantinya dia akan bersendi dengan os sternum atau tulang dada. Kemudian jika kita melihat dari sisi superior dan inferior dari klavikula sendiri, pada bagian medial sini akan bersendi os sternum pada manubrium sterni sehingga dinamakan sterna N. Kemudian pada bagian lateral sendiri sini akan bersendi acromial proses yang akan disebut dengan acromial N. Nah, fungsi sendiri pada bagian os klavikula sendiri adalah menjadi penyokong untuk dua skapula sehingga menghasilkan stabilisasi gerak pada regio shoulder bahu. Tetapi perlu diingat bahwa klavikulanya sendiri ini bentuknya sangat pipih dan rapuh sehingga dia mudah mengalami fraktur dibandingkan dengan skapula. Kemudian yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah otot-otot pada regio shoulder girdle, di mana yang akan saya jelaskan pertama itu pada anterior view. Nah, dari anterior view sendiri kita dapat melihat otot yang terlihat sangat besar di sini adalah otot pectoralis major, di mana pada otot pectoralis major ini melekat pada bagian os clavikula. Kemudian pada bagian medialnya mulai dari bagian sternum sampai ke costa, dan kemudian pada bagian lateralnya ini melekat pada os humerus. Kemudian jika kita melihat dari sisi lateral, kita dapat melihat otot bernama serratus anterior, yang mana dia melekat dari mulai sisi costa, os humerus hingga os clavikula sendiri. Di sini saya akan menunjukkan gambar otot dari bagian belakang kita yang mana kulitnya sudah tidak ada. Nah, dari sini ada bagian terbesar yang namanya otot trapezius. Di otot trapezius ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama otot descending, yang mana arah seratnya ini menuju ke bawah. Kemudian ada otot transversus, yang mana arah seratnya ini menuju horizontal, dan ada otot ascending yang mana seratnya ini menuju ke arah atas. Nah, apabila otot trapezius ini kita buka, maka kita akan dapat melihat lapisan kedua, di mana di sini ada otot rhomboid mayor yang berada di bagian lebih inferior daripada otot rhomboid minor yang berada di bagian lebih superior. Kemudian di sini kita bisa melihat ada otot supraspinatus yang melekat pada bagian supraspinata di daerah sini. Dan kita bisa melihat otot infraspinatus yang melekat pada bagian infraspinata. Kemudian kita juga bisa melihat bagian otot teres mayor yang melekat pada skapula dan os humeri, yang mana di dalamnya nanti akan terdapat bagian otot teres minor. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot deltoid, yang mana terdapat 3 di sini, di daerah sini, yang mana akan saya perjelas di bagian sini. Terdapat di bagian anterior, yakni melekat pada os clavikula sehingga disebut clavikular. Kemudian di bagian medial sebelah sini dia akan melekat di acromial proses sehingga disebut dengan otot acrominal, dan juga pada bagian superiornya dan juga pada bagian posteriornya otot tersebut akan melekat di spina scapula yang disebut dengan otot spinal. Kemudian di sini ada otot levator scapula yang melekat pada vertebra cervical dan juga di bagian os scapular, yang mana nantinya akan penting saat gerakan elevasi. Pada bagian otot-otot regio shoulder akan terdapat rotator cuff muscle, yang mana nantinya akan berfungsi untuk menggerakkan pada bagian regio shoulder girdle. Nah, otot-ototnya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, muscle subscapularis,
yang terdapat pada bagian anterior dari scapula, dan juga ada muscle supraspinatus, muscle infraspinatus, dan juga muscle teres minor yang mana terdapat pada bagian posterior scapula. Kemudian bagian yang akan saya jelaskan adalah persendian dari regio shoulder girdle, yang mana persendian ini terdapat dari dua tulang utama, yakni scapula dan clavicula, ditambah dengan os humerus dan os sterni. Di mana yang akan saya jelaskan yang pertama di bagian sini itu ada yang bernama glenohumeral joint, yang mana merupakan bagian yang terbentuk dari glenoid cavity dari scapula dan juga caput humeri. Kemudian bagian kedua yang akan saya jelaskan di bagian sini ada acromioclavicular joint, yang mana gabungan dari acromial process dari scapula dan acromion end dari clavicula. Kemudian bagian yang ketiga di daerah sini itu ada sternoclavicular joint, yang merupakan gabungan dari manubrium sterni pada os sternum dengan sternal end dari clavicula. Dan yang terakhir di bagian sini ada scapula thoracic joint, yang mana merupakan bagian os scapula anterior yang bergabung dengan os thorax.